Selamat pagi, siang, atau malam kepada Bapak Ibu dosen yang terhormat yang sedang menonton video saya pada kali ini dan juga rekan-rekan sekalian. Jadi pada video kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi untuk menginputkan data mahasiswa ya, sederhana yang dikombinasikan dengan banyak entitas ya. Entitas kalau bisa dibilang merupakan sebuah hubungan dari database. Jadi seperti entity relational database yang memiliki hubungan one to many, many to many, many to one, dan one to one. Nah, jadi di ini bisa dianggap kita memiliki dua combo box ya dari aplikasi ini, yaitu kode fakultas dan kode dosen. Nah, di mana kode fakultas ini sebentar kita mohon maaf kita share ini, kita share database-nya. Nah, di sini saya akan memakai database pertemuan 5 juga ya. Dan juga di sini saya sudah ada data mahasiswa dengan atribut berupa NRP, nama, angkatan, kode fakultas, dan dosen. Dan juga fakultasnya, nah fakultasnya kode nama, dan juga ini diisi sendiri ya. Fakultas ini saya sudah menginputkan sebelumnya, yaitu dengan kode 01 dan 02 dengan namanya bisa dilihat masing-masing, itu fakultas ilmu komputer dan fakultas ekonomi. Dan juga di tabel dosen saya sudah juga menginputkan datanya dengan kode atau kode dosen 01 dan 02, dan nama dosennya adalah Rudi Hartono dengan Desi Natalia ya. Oke, jadi dan sebelumnya saya akan melakukan perubahan data ya dari database yang sudah dicontohkan oleh Bapak dosen saya yang terhormat, yaitu Bapak Rudi Hartono. Yang saya ubah adalah mengubah tipenya ya. Tipe dari chart sebelumnya ini kalau yang diberikan adalah chart 2. Dan setelah saya menyempurnakan kodenya, maka terdapat error. Kalau atau kita coba saja. Kita edit. Nah, misalnya kita ubah chart 2. Ya, chart 2, karakter 2. Lalu kita save. Nah, oke, di sini tidak ada masalah ya. Tetapi mari kita lihat aplikasinya. Karena ini dalam artian ini merupakan syaratnya. Jadi beda cara itu maksimal hasilnya 2 karakter. Tapi karena yang diinput di ini, nah hasil inputannya merupakan lebih dari 1 karakter, yaitu 01, namanya fakultas ilmu komputer dan fakultas ekonomi. Begitu juga dengan kode dosennya yang terdapat nama dosennya juga ya, maka terjadi error. Atau kita lihat saja errornya. Kita coba saya inputkan name sembarang. Oke, 11. Namanya kita coba aja. Ricky. Lalu nomor angkatannya misalnya 2010 ya. Nah, ini kita biarkan dulu, atau ini misalnya fakultas ekonomi dan fakultas kalian ya, lalu kita new ya. Nah, terdapat error. Ini saya share screen dulu errornya. Nah, ini ya errornya ya, exception link 40002 address link. Ini kita sampaikan dulu ya. Tapi ini harus kita perhatikan data tolong kode dosen. Nah, kenapa begitu? Mari kita kembali lagi ya ke database ya. Dan kita harus lihat nih, for kolom kode dosen atau data tolong. Kenapa? Karena oke. Baik, saya nah data tolong. Nah, di sini ya, di sini. Nah, di sini ya lebih tepatnya. Karena karakternya merupakan char. Char dengan syaratnya harus 2 karakter.
Nah, makanya di sini saya akan coba ubah. Atau kalau mau tidak diubah bisa saja ya. Atau kita ubah dulu deh. Mungkin opsinya kita ubah dulu. Oke. Ini kita jadiin partial saja karena banyak ya. Kita jadi 50 aja. Karena lumayan banyak tadi katanya ya. Oke, di sini saya sudah ubah ya, tidak terjadi masalah. Saya coba share screen lagi. Kita close dulu. Nah, kita nah, kita jalankan, kita isi sembarang. Namanya misalnya Nadia ya, Nadia angkatannya adalah 2018. Fakultas Ekonomi dengan kebebasan tulis Natal ya. Nah, dan terdapat itu ya, terdapat itu dulu di sini. Data berhasil disimpan ya. Kita akses. Nah, data berhasil disimpan ya. Kenapa tidak terjadi masalah? Karena ini ya, Fakultas Ekonomi. Karena datanya itu saya sudah buat tipenya varchar dengan syarat input datanya berupa 50 karakter ya. Nah, kalau ini kenapa masih 01? Karena tadi ya syaratnya belum terpenuhi. 01. Atau kalau mau kita ubah misalnya menjadi kodenya saja 01 seperti contoh table di nomor 2 ini ya. Di baris nomor 2 ini bisa saja kita tinggal ubah ininya menjadi kode, kita tinggal ubah combo boxnya ya, nama combo box, pilihan combo boxnya hanya menjadi 01 dan 02 begitu dengan kode dosennya. Tetapi saya rasa ini mungkin agak sedikit tidak enak ya dipandangnya, hanya karena nanti kode fakultasnya hanya menjadi 01 dan 02 begitu pun dengan kode dosen. Jadi kita di video kali ini saya tidak akan memperlihatkan opsi seperti itu ya. Oke, setelah itu mungkin saya akan juga kembali. Nah, ini saya close dulu. Dan ini mungkin juga terdapat error ya, null pointer masih 349. Nah, ini ya masalahnya ya. Ini terdapat nol di sini. Lumayan ramai. Sepertinya tidak berpengaruh, mungkin kita sebutkan dulu ya, karena saya juga belum ini errornya itu. Oke, setelah itu barangkali saya juga akan menjelaskan bagaimana cara kode ini bekerja ya, lebih tepatnya. Pertama, kita lihat desainnya dulu. Ya, ini sudah ya. Nah, desainnya merupakan input data master dan ini desainnya dari Bapak dosen pembimbing saya yaitu Bapak Rudi Hartono yang sudah membuatkan dengan kode fakultasnya. Ini sudah dibimbing. Koneksennya ini ya terdapat. Beliau mengimportkan data yang TM5 ini. Dan kita pun akan melakukan juga demikian gitu.
Tab 5. Dihubung dengan kode dosen. Nah, di sini sudah saya buat akses. Mungkin di video-video ini sebelumnya sudah saya perlihatkan ya di video sebelumnya, dan itu terdapat kekurangan berupa saya masih menggunakan native query atau kodenya belum sepenuhnya menggunakan sistem MVC atau model view control, tapi itu murni semua perintah atau semua proses terjadi di viewer, dan saya tidak membaginya ke dalam model dan view. Jadi mungkin di sini saya sudah mendapatkan referensi dari teman saya, yaitu Abdillah Dimas Aresifa. Nah, di sini sudah dibuat. Pertama kita buatkan dulu ya listnya. Kita harus membuat dulu listnya, yaitu ini list mahasiswa ini untuk menampilkan data yang ke dalam tabelnya ya. List mahasiswa, atau kalau sebelumnya menonton video saya akan lagi saya compare dengan kode saya yang belum menggunakan metode MVC seperti ini. Nah, load table ini ya, import table mode, syarat mahasiswa. Nah, ini bisa saja ya, ini bisa saja digunakan ke dalam root di dalam kode yang Bapak dosen perlu diberikan ya di master mahasiswa ini, tetapi baiknya saya menggunakan kode ini dulu. Jadi setelah saya membuat list, saya akan import di metode ya, di metode master mahasiswa. Metodenya ini mahasiswa, ini berarti public, ini berarti metode public master mahasiswanya. Jadi ketika saya membuka kelas master mahasiswa, maka ini otomatis dijalankan yang utamanya. Terus ini komponen sudah, terus di sini saya membuat entity manager factory ya, yaitu untuk menghubungkan database ya lebih tepatnya ya. Atau menghubungkan dengan persistent unit ya, yang sudah kita buatkan. Nah, di sini persistent unitnya ini masih itu. Nah, ya masih menggunakan JDBC. Nah, di sini menghubungkan database-nya ya, JDBC connection-nya. Lalu entity manager, saya buat lagi entity manager. Entity manager ini untuk itu ya, untuk menyambungkan entitas. Makanya diberi nama entity manager, dan JPA ini adalah ya controller ya, lebih tepatnya. Controller yang menghubungkan dengan kelas ya, dengan kelas ya, kelas entity database. Atau kalau kita buat new, kita buat contohnya seperti ini, persistent. Nah, yaitu entity JPA ya, JPA control process from entity class. Nah, ini kita buat. Kalau ini sudah saya buatkan controllernya, otomatis dibuatkan ya oleh IDE NetBeans ya. Oke, setelah itu mari kita lanjut. Setelah saya membuat ini, setelah saya import metodenya atau memasukkan metodenya ya, yaitu metode list mahasiswa di metode public mahasiswa ini, maka otomatis akan berjalan. Setelah itu mungkin di video kali ini debat sebentar. Nah, ini ya. Nah, jabatan 4 ini merupakan kelas set, yaitu menyimpan database. Seperti ini, entity saya buat entity manager-nya dengan sambungan database-nya ini dengan nama ini, persistent-nya. Lalu saya buat controller-nya, JPA controller, lebih tepatnya ya membuatkan new mahasiswa lebih tepatnya ya, controller di sini ya. Saya menggunakan import controller di sini di mahasiswa JPA controller.
JPA, saya mau input nama variabel JPA yaitu new. Mahasiswa juga controller object factory. Object factory merupakan entitas manajernya atau menyambungkan database-nya. Terus di sini saya buat mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Dalam artian ini saya membuat database baru ya di ini. Bukan database baru, mohon maaf. Ini saya setter and getter di kelas mahasiswanya sudah saya buatkan setter and getter. Jadi ketika saya membuat mahasiswa seperti ini, mahasiswa MAS sama dengan new mahasiswa, berarti saya membuat sebuah inputan baru yang berdasarkan dari select M from mahasiswa M dan query-nya ini. Jadi query-nya saya mendapatkan NRP-nya apa? Jadi saya mendapatkan itu setter and getter. Ini get text versus set NRP. Berarti saya mendapatkannya di sini. Set NRP, this NRP. Nah, yaitu change ya. Di sini terdapat metode change ya. Berarti set NRP yaitu mendapatkan NRP yang sebelumnya yang terdapat pada database yang sudah kita inputkan variabel. Nah, setelah itu di sini masih set NRP, fungsinya tadi set NRP. Nah, di sini yang menariknya saya mencari referensinya di sini sama dengan set kode fakultas ya, J combo box 1 J select. Nah, yaitu ini kenapa kita menggunakan metode ini, karena kita menggunakan J combo box ya kalau di desainnya ini. Jadi makanya kita menggunakan select item dan kita harus mengubahnya to string menjadi substring. Lalu setelah itu, nah ini saya juga menggunakan itu kode fakultas, lalu kode dosennya. Jika saya berhasil menyimpan, maka akan muncul itu ya. Sebelumnya kita lanjut lagi ya. Ini saya rasa mungkin di sini tidak ada masalah ya di button action perform ini untuk melakukan proses input, yaitu mengambil data dan menampilkannya. Dan setelah itu di button action 2 ini adalah untuk mendapatkan bukan untuk mendapatkan datanya dan juga melakukan edit ya. Dan di sini saya sudah menggunakan konsep yaitu JPA edit record ya. Record itu didapat dari mana? Record itu dari mahasiswa ya. Nama variabel record itu mahasiswa yang merupakan sebuah variabel ya yang berarti membuat sebuah atau ya nilai baru di kelas mahasiswa. Lalu di JTable ini, nah ini JTable untuk mengkliknya dan juga jabatan untuk delete ya. Dan di sini nih mungkin saya yang menarik nih yaitu pada video kali ini akan membuat sebuah desainnya exit ya. Exit ini. Nah saya akan membuat fungsi yaitu jabatan action. Ketika ini ditekan exit ini, otomatis akan ini ya sistem exit berarti akan mengeluarkan dari jendela tabelnya. Kalau gitu coba kita jalankan saja. Saya share screen dulu. Nah di sini ya di Nadia ini misalnya saya inputkan datanya, saya edit, update berhasil ya, lalu misalkan saya ingin delete. Nah, delete berhasil ya, delete juga hapus. Lalu saya coba atau kita kalau save ini seperti itu ya fungsinya. Kalau kita save maka datanya akan tersimpan. Contohnya 7. Nah, seperti ini namanya waktu kesembuh komputer dengan orang tersebut atau saya akan save. Nah, simpan berhasil ya, tetapi ini tidak akan muncul di ini ya di tabelnya.
karena ini hanya untuk menyimpan database-nya saja, yaitu di MySQL. Atau kalau kita itu bentar saya share dulu di lokal sini. Nah, di sini ya muncul, tetapi tidak muncul di table. Oke, yang menariknya juga di sini kita klik akses. Nah, udah ya. Ini kenapa saya itu. Jadi kembali lagi ke itu ya. Share screen-nya mati karena itu saya tekan close, berarti untuk penyiarannya mati juga ya. Oke, mungkin sekian dulu ya video saya pada kali ini. Ya, terima kasih sudah menonton, dan apabila ada kekurangan, silakan beri penilaian masing-masing. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan semoga sehat selalu. Dadah.